Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Andi Nurhayati, SPD MPD, berstatus sebagai salah satu dosen bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 2. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami terkait sejarah bahasa Indonesia, paragraf, penggunaan bahasa yang baik dan benar, ragam bahasa Indonesia, karya ilmiah, dan Mendelais. Adapun capaian pembelajaran kelulusan mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang perkembangan bahasa Indonesia, perkembangan ejaan bahasa Indonesia, fungsi, kedudukan, peran, dan pengembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia, penyusunan proposal penelitian, teknik pengutipan, penulisan daftar pustaka, karya ilmiah, dan Mendelais. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya bidang pengajaran, di mana pada bidang ini sistem pembelajaran mengacu pada dia delivery, instruction, dan assessment. Apakah yang dimaksud dengan dia? Kemudian, delivery adalah suatu proses tentang bagaimana menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah. Nah, CPL menurunkan 9 CPMK, kemudian CPNK menurunkan 49 CPMK. Dari sub CPMK kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. 1. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik peserta didik melalui pendekatan dia. 2. Mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis iptek dan potensi lingkungan setempat sesuai dengan standar mutu. 3. Mampu melaksanakan analisis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah bahasa Indonesia dan menyajikan simpulannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah bahasa Indonesia dan menyajikan simpulannya sebagai dasar pengambilan keputusan. 4. Mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia. 5. Mampu dan terampil membelajarkan konsep dalam ilmu pendidikan bahasa Indonesia dan mengomunikasikannya pada peserta didik. 6. Mampu mengembangkan semangat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 7. Mampu bekerja sama dan memberikan pendidikan bahasa Indonesia. 8. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 9. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan, tulis, gambar, dan media lainnya. CPMK terdiri dari 9. CPMK 1, mahasiswa mampu mengenal perkembangan bahasa Indonesia. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami perkembangan ejaan bahasa Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami fungsi, kedudukan, peran, dan pengembangan bahasa Indonesia. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami ragam bahasa Indonesia. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami hakikat paragraf. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami penyusunan proposal penelitian. CPMK 7, mahasiswa mampu memahami teknik pengutipan. CPMK 8, mahasiswa mampu memahami penulisan daftar pustaka dan Mendelais. CPMK 9, mahasiswa mampu memahami karya ilmiah dan menulis karya ilmiah.
Bahan kajian meliputi 1. Mengenal perkembangan bahasa Indonesia. 2. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 3. Fungsi, kedudukan, peran, dan pengembangan bahasa Indonesia. 4. Ragam bahasa Indonesia. 5. Hakikat paragraf. 6. Penyusunan proposal penelitian. 7. Teknik pengutipan. 8. Penulisan daftar pustaka dan mendelai. 9 adalah karya ilmiah. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang dapat Anda lihat pada sebelah saya. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, majalah yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk pada aspek interaction. Interaction ini adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai pencapaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC, Student Learning Center. Sistem SLC merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC terdiri dari pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Sistem diskusi small group discussion. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali atau memperdebatkan topik tertentu. 3 yaitu self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa, seperti tugas membaca atau membuat ringkasan. Yang saya gunakan yaitu LMS, di mana LMS tersebut mahasiswa akan mengisi absen kelas, mengunduh artikel kuliah, dan lain-lain. Itulah metode aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk pada aspek assessment. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaiannya, kehadiran terdiri dari 25%. Kenapa 25%? Karena dalam kehadiran saya menilai sikap. Ya. Tugas terdiri dari bobot 10%. Keaktifan diskusi forum bobotnya 15%, UTS bobotnya 25%, UAS bobotnya 25%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Nah, demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa di ruangan ini melakukan proses perkuliahan seperti biasanya. Oke, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Alvin Fadli, Bu. Alvin Fadli. Siapa lagi? Wahyudi. Masih ada? Regina Yulistari. Regina Yulistari. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya? Iya, Bu. 3 orang. Bagaimana dengan LMS-nya? Sudah absen, Bu. Sudah absen ya. Yang belum absen, harap absen sebelum keluar dari ruangan ya. Oke, karena kalau tidak absen sebelum pada saat sudah keluar nanti tidak bisa lagi, karena bisanya absen pada saat proses atau pada saat jam mata kuliah kita berlangsung. Oke, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, maka kita awali dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada hari ini kita akan membahas terkait ragam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu, masih ada yang ingat materi kita pekan lalu? Ingat, Bu. Iya. Coba sejarah bahasa Indonesia. Betul sekali ya. Yudhistira. Ya, jadi tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu, atau kapan bahasa Indonesia itu lahir sebagai bahasa Indonesia? Saya, Bu. Oke, Andi Tendri Cinotabi, silahkan. Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Iya, betul sekali ya. Jadi bahasa Indonesia itu lahir atau dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia pada tanggal berapa tadi? 28 Oktober ya. Itu bersamaan 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Itu dikukuhkannya, diakuinya sebagai bahasa Indonesia itu tanggal 28 Oktober tadi ya. Tetapi dikukuhkannya itu pada tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ya, itu terkait sejarah bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita membahas terkait ragam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang tahu bagaimana atau ragam bahasa Indonesia itu apa saja sih ragamnya? Saya, Bu. Oke, Yudhistira. Ragam bahasa Indonesia terdiri atas macam suku budaya, agama, hingga bangsa, Bu. Jadi itu ragam bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum kita membahas terkait jenis-jenis ragam bahasa Indonesia, kita dulu mau mengetahui terkait apakah bahasa Indonesia itu penting? Penting. Oke, penting ya. Pentingnya seperti apa? Nanti kita akan menyimaknya ya. Nah, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi, atau bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antara manusia. Sebuah bahasa penting ya, sebuah bahasa penting atau tidak dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan pemakaian bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Nah, tadi dikatakan apakah bahasa Indonesia itu penting? Penting atau tidaknya dilihat dari unsur yang ada di atas ya. Nah, kemudian ada 2 bahasa di Indonesia, itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi ternyata hanya 2 bahasa, cuman dari kedua bahasa ini, bahasa daerah terbagi dari beberapa suku. Setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Oke. Nah,
Nah, bahasa dipandang dari penyebarannya. Jadi, penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu sendiri. Dipakainya bahasa secara ilmu budaya dan susastra sejalan dengan jumlah penutur dan luas penyebaran pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu. Kemudian budaya dan susastra dapat dijadikan pula ukuran penting atau tidak pentingnya bahasa itu. Jadi dilihat dari segi budayanya, apakah bahasa itu penting juga atau tidak. Ketika banyak yang menggunakan atau ada yang menggunakan, maka dikatakan bahasa itu penting. Tadi kita dari awal kita sudah sedikit mengutik terkait ragam bahasa ya. Ragam bahasa seperti yang dikatakan Yudhistira tadi. Namun di dalam ragam bahasa itu, jenis-jenis ragam bahasa itu ada beberapa. Nah, ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Ada ragam bahasa fungsional. Untuk kali ini kita membahas dulu ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, ragam bahasa baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma dalam bahasa penggunanya. Dan kemudian ragam yang tidak baku itu adalah ragam yang tidak dilambangkan, ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Jadi maksudnya ini bagaimana? Siapa yang bisa atau sudah mengetahui terkait ragam baku dan tidak baku? Bu. Ya, silakan Yudhistira. Ragam baku itu digunakan biasanya secara formal, Bu. Sedangkan ragam tidak baku itu tidak formal. Contohnya seperti ketika antara orang tua dan anak berbicara atau antara teman dan teman. Oke, betul sekali ya. Jadi ragam baku itu digunakan di dalam dunia pendidikan, ya. Baik itu ragam baku lisan maupun dalam ragam baku tulisan, ya. Jadi ragam baku tulisan dan ragam baku lisan itu kurang lebih sama, ya. Yang lisan, yang dilisankan langsung, diucapkan, ada penutur, ada yang istilahnya lokusi dan ilokusi. Ada yang mendengarkan, ada yang mengucapkan. Itu ya. Nah, itu. Kalau ragam lisan. Nah, kalau ragam tulisan tentunya ditulis ya. Ditulis. Nah, ciri-cirinya itu kita dibantu oleh alat tulis. Nah, kalau lisan tidak menggunakan alat tulis, tapi face to face ya, face to face. Itu perbedaannya ya, tapi kurang lebih dalam ininya sama ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ragam baku yakni bahasa dunia pendidikan. Ya. Ragam itu yang dijadikan tolak banding bagi pemakaian bahasa yang benar. Fungsinya sebagai tolak menghasilkan nama bahasa baku atau bahasa standar baginya. Jadi kita sudah menyepakati bahwa ragam baku kita kalau misalnya kita ini pertemuan kali pertama kita. Nah, itu baku ya. Kita sepakat semua bahwa itu adalah digunakan dalam forum atau keadaan ilmiah seperti sekarang yang kita lakukan, ya. Jadi bukan lagi pertama kali, tapi kali pertama itu sudah disepakati dan ketika ada yang keluar dari koridor itu berarti dia tidak melakukan konteks yang dikatakan ragam baku. Ya, nah itu adalah kesepakatan, begitu maksudnya ya. Ciri bahasa baku, jadi ada cirinya ternyata ya. Baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku digunakan dalam situasi resmi ya. Ragam baku tidak diwarnai oleh dialek atau logat tertentu. Jadi ragam baku itu tidak boleh dimasukkan tidak boleh ada dialek yang masuk di dalamnya. Ya, betul-betul ilmiah. Ya, tidak boleh mengatakan bahwa saya mi, saya. Ya, jangan ada minyak lagi, karena ketika ada dialeknya bahwa berarti dia tidak masuk lagi ke dalam ragam baku, ya, tetapi masuk dalam ragam tidak baku atau sering disebut ragam santai. Nah, jadi ragam lisan dan tulisan itu ketika dia baku harus konteksnya sama, ya,
sama. Jangan mengatakan bahwa oh ini lisan jadi tidak apa-apa saya keluar dari koridor itu, ya. Jadi harus tetap sama antara lisan dan tulisan. Ya, cuman cirinya yang berbeda antara lisan dan tulisan. Kalau lisan tentunya kita face to face. Kalau tulisan kita dibantu oleh alat tulis. Ada pulpen, ada kertas. Ya. Itu perbedaannya, tetapi dalam konteksnya sama, ya. Nah, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat. Jadi ada gramatikalnya, ada penyusunannya yang sesuai, ya. Ada subjek, predikat dan objek, ya, secara eksplisit. Jadi kelihatan, ya, dan lengkap. Itu, ya. Nah, situasi ragam bahasa baku. Dia mantap, ya. Mantap, kenapa dikatakan mantap? Tadi kata rajin, ketika dia diawali dengan pe, maka kata rajin tadi berubah menjadi kata perajin, ya, perajin. Jadi dia dinamis, tidak baku seperti dikatakan tadi di atas di awal, ya. Ya, dia tidak kaku, ya, cendekia. Jadi ternyata ragam baku itu digunakan oleh orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang cendekia. Ya, orang-orang terpelajar seperti adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Jadi bahasa itu dilihat dari orang yang menuturkan itu, dia cendekia atau bagaimana dari segi konteks bahasa baku yang digunakannya. Nah, seragam di sini maksudnya kita sama-sama mengakui bahwa oh ini loh yang bakunya. Oh ternyata kalau pertama kali itu salah, ternyata yang bukan salah, tetapi tidak baku. Ternyata yang baku itu kali pertama. Nah, itu disepakati bersama, sehingga ketika ada yang melenceng dari itu, maka kita dapat mengetahui atau orang lain dapat mengetahui itu tidak menggunakan ragam bahasa baku. Maka dikatakan seragam. Oke, paham sampai di sini? Iya, Bu. Ada yang kurang dipahami? Sudah paham ya? Ibu. Nah, tadi ragam baku tulis dan ragam baku tulis dan ragam lisan, ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait ini, bagaimana ragam yang digunakan dalam resmi buku pelajaran, ya. Maksudnya ragam baku tulis itu digunakan biasanya dalam konteks buku pelajaran, karya tulis ilmiah, itu ya. Nah, ragam baku lisan itu bergantung pada besar dan kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Itu ya, itu yang masuk dalam ragam baku lisan. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kadangkala kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita tidak tahu menggunakan di mana konteks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, coba siapa yang paham atau sudah mengetahui bagaimana konteks bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bahasa yang benar yang digunakan yang semestinya, Bu. Ya, betul sekali. Bagaimana bahasa yang digunakan dengan semestinya? Yaitu tepat penggunaannya sesuai dengan konteksnya. Bagaimana maksudnya? Jadi jangan sampai terbalik. Di sekolah menggunakan bahasa santai, di pasar menggunakan bahasa baku. Contohnya seperti ini. Pergi ke pasar, ingin beli tomat misalnya. Dia mengatakan, "Ibu, berapakah harga tomatnya?" Ah, betul tidak? Sesuai dengan konteks tidak? Tidak sesuai dengan konteks. Padahal bahasanya benar tidak? Benar. Tapi karena dia tidak mengondisikan, maka
dikatakan salah atau kurang tepat. Jadi bagaimana bahasa yang baik dan benar? Jadi bahasa yang baik dan benar itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika di pasar tidak perlu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa apa? Tidak baku atau bahasa santai, ya, ragam santai. Demikian dengan sebaliknya. Kalau kita di dalam keadaan forum, jangan menggunakan bahasa tidak baku. Saya Mi yang jawab itu, kau Mi dulu. Tidak ya? Menurut saya Bu, tidak sepakat Kak saya begitu. Nah, itu padahal di dalam forum. Nah, itu maksudnya ya. Jadi harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan dibalik-balik. Itu maksudnya bahasa yang baik dan benar. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk pekan depan kita membahas terkait hakikat paragraf. Nah, materi sudah ada di LMS, silahkan dibaca, diunduh kemudian dibaca, dan tugasnya pahami bagaimana hakikat paragraf itu. Pekan depan saya akan menanyakan satu persatu terkait hakikat paragraf tersebut. Ibu. Sudah paham? Paham. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.